atas nama Sohibul Hajat sekaligus pembacaan riwayat singkat Sohibul Haul yang akan langsung disampaikan oleh Kiai Haji Nuzimam Hanifun Nusuk. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil awwali bila ibtida wal akhiri bila intiha. Wassalatu wassalamu ala qutbil anbiya'i wal awliya, imami ahli safai wal wafa, Sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina wa maulana Muhammad, khairid dawa min kulli saqamin tada rahmatan wa shifa, wa ala alihi nujaba wa ashabihil fudala wa ulama'ihil kurama madamatil ardu was sama, amma ba'd. Hadratil a'izza'il kurama, para alim, para ulama, habaib, wabil khusus ingkang kita tenggo-tenggo rawuhipun ugi fatwa lan mauidhaipun Sayyidi wa Mursyidi wa Maulaya Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali ibn Hashim bin Umar bin Taha bin Yahya talallah umrah fi sihatin wa afiyah. Ugi panjenenganipun Sayyidi wa Mursyidi wa Maulaya Romo Kiai Haji Sholahuddin Humaidullah, pengasuh Pondok Pesantren Apik Kauman Kaliwungu, ingkang alhamdulillah sakmenika sampun rawuh wonten tengah-tengah kita. Boten ketinggalan Romo Kiai Haji Aminuddin, pengasuh Pondok Pesantren Darun Najah dari Bumi Ayu. Para habaib ingkang lintunipun ingkang nyuwun sewu boten saged kawula sebat setunggal-setunggal, boten ngirangi rasa hormat. Para kiai, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Zainuri Zainal Mustafa selaku Rais Suriah PCNU Kota Pekalongan. Ugi ingkang kita mulyakaken para tamu undangan, wabil khusus Bapak Dr. Bashir Ahmad selaku mantan wali kota. Kula ngomong mantan ibu tenan. Mantan wali kota Pekalongan. Dan tamu undangan yang lain, Bapak Hakam Najah, Bapak Sulis, Bapak Sulis Utarip. Memang dalam acara ini kita undang semua ketiga paslon, dari mulai nomor 1, nomor 2, nomor 3. Alhamdulillah yang sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Hakam Najah dan Bu Nur Hasanah, kemudian Bapak Sulis Sutarip dan Pak Basir mewakili Dr. Heri. Kemudian Bapak Alek atau Bapak Alef Zaki Junaid Arsalan serta Bapak Haji Sailani Mahfud yang juga sudah telepon mau hadir, masih mungkin dalam perjalanan. Yang ketiga kalinya kepada seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah, wabil khusus tamu-tamu Jam'iyah Asyarifiyah dari Jakarta Barat, Al-Habib Abdurrahman Asgaf, ini beliau selaku Suriah atau pembina Jam'iyah Syarifiyah Jakarta Barat beserta rombongan. Kemudian dari Pasar Kemis Tangerang, mewakili Kabupaten Tangerang. Juga ada rombongan dari Cibitung, Bekasi. Ahlan wa sahlan. Tidak ketinggalan dari Kabupaten Subang, Abah Kiai Badrus Salam beserta rombongan. Dari Kabupaten Tegal, rombongan juga alhamdulillah ada perwakilan Asyarifiyah, dan semua anggota serta simpatisan dan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kami ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang cerah ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam majelis yang mulia dalam rangka haflah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam serta haul masyayikh
sebagaimana yang tersebut di atas, yaitu Mbah Kiai Murtadha, Mbah Kiai Agus Kenayagan, Mbah Kiai Sirot dan Mbah Kiai Yusuf, serta para sesepuh lintunipun atau lainnya. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini termasuk pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan maulid dan dzikrus sholihin. Mudah-mudahan malam hari ini turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, kenapa kita mengundang para calon pasangan wali kota dan wakil wali kota? Tiada lain, yang pertama untuk menjalin ukhuwah silaturahim, karena kami husnudon bahwa para beliau adalah putra-putra terbaik Kota Pekalongan yang mempunyai iktikad baik untuk memajukan Kota Pekalongan lebih baik lagi. Yang ketiga kalinya, kami berharap dari para beliau ini di antara hiruk pikuk politik, di mana sebagian besar masyarakat sekarang sudah kurang percaya kepada para politisi, kami mohon dari Kota Pekalongan yang dianggap kota santri, kotanya ulama, kotanya habaib, kami minta, kami mohon para bapak-bapak yang sebentar lagi akan berkompetisi dalam pilkada, mudah-mudahan bisa berkompetisi dengan akhlakul karimah, sehingga menjadi percontohan untuk Indonesia dan untuk ngadem-ngademi hati kami, biar kita ini mempunyai pimpinan di samping pintar, tapi yang membawa akhlakul karimah. Yang keempat kalinya, kami menghargai perbedaan, baik di dalam Jamiah Syarifiyah maupun di dalam masyarakat secara luas. Apapun pilihan Anda, semua yang akan jadi wali kota dan wakil wali kota sudah tertulis di Lauhil Mahfudz. Jadi silahkan Anda berkompetisi, memilih pilihan Anda dengan hati nurani. Mungkin saya perkenalkan sedikit, pasangan nomor pertama, Pak Dr. Heri, Pak Alek kali Pak Sailani. Pak Alek ini Alaf Zaki Arsalan, sudah kenal semua masyarakat Pekalongan. Beliau sebagai wakil wali kota 5 tahun sudah menjabat. Nggak perlu saya jelaskan siapa beliau, insya Allah panjenengan sudah paham. Yang kedua, Pak Haji Sailani Mahfud, ini salah satu tokoh Nahdlatul Ulama, senior di Nahdlatul Ulama, salah satu pendiri Kopena. Dan insya Allah kalau warga Nahdliyin sudah banyak yang kenal. Pasangan yang kedua, Bapak Haji Hakam Najah. Ini beliau juga asli Pekalongan, putranya Bapak Haji Ali Amin, Imam Masjid Agung Kauman Pekalongan. Beliau politisi di Partai Amanat Nasional, sudah 2 kali ya Pak menjabat menjadi DPR RI. Wakilnya Ibu Hajjah Nur Hasanah, Ketua Muslimat NU Kota Pekalongan. Pasangan ketiga, Bapak Dr. Dwi Heri. Beliau ini termasuk salah satu kader dari Bapak mantan wali kota kita, Bapak Haji Dr. Ahmad, yang mungkin diharapkan oleh beliau meneruskan program-programnya beliau. Yang kebetulan pada malam hari ini beliau belum bisa hadir. Wakilnya Bapak Sulis sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Sulis Sutarip. Itulah, jadi silahkan Anda memilih dengan hati nurani Anda. Tidak ada tekanan, tidak ada blok-blokan. Di Asyarifiyah kita netral. Kita menghargai perbedaan, kita mendukung siapapun nanti yang jadi, itu adalah wali kota atau pimpinan Kota Pekalongan. Kemudian sebagaimana tadi disebutkan, sedikit saya ingin menjelaskan, walaupun mungkin nanti dilanjutkan oleh Pak Kiai Solahuddin serta Maulana Habib Lutfi, tentang sedikit riwayat para beliau yang diholi pada malam hari ini. Dulu pada abad ke-17 Masehi, di Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pada pemerintahan Adipati Gilimanuk. Pada saat itu
di sebuah pantai yang namanya Pantai Dadap Karangampel. Menurut babat atau sejarah yang ditulis oleh keluarga, terdampar sebuah peti. Ada yang mengatakan, kalau saya dapat keterangan dari Pak Kiai Amin Sirot Gedongan, pamannya Kiai Said Akil, pernah cerita ke saya, peti itu ternyata berisi bayi. Bayi ini kemudian diadopsi oleh ulama besar di daerah sana yang namanya Mbah Kiai Haji Nurillah, atau yang dikenal di Jawa Barat dengan sebutan Ki Gedeng Tapa, Ki Gede Tapa. Setelah besar dipek mantu, dijadikan menantu, kemudian beliau diberi nama Mbah Kiai Samaun. Di antara yang sering ziarah ke sana di Pekalongan ini banyak, termasuk Mbah Kiai Taufik Wonopringgo, kata juru kunci makamnya. Sekarang makamnya ada di daerah Dadap Karangampel. Kemudian Mbah Kiai Samaun ini dakwah dan mempunyai banyak keturunan, antara lain Mbah Kiai Syakir Wotgali Indramayu. Wotgali Indramayu itu sebuah desa yang sekarang sudah hilang. Karena desa itu sekarang dibikin perumahan Pertamina Bumi Patra Indramayu. Orang Indramayu nyebutnya Balongan. Beliau mempunyai pesantren besar di sana. Pada saat itu menjadi pusat perjuangan melawan penjajah sekaligus pencetak kader-kader pejuang agama, pejuang kemerdekaan. Nah, karisma beliau ini menarik banyak ulama datang. Antara lain dari Demak datang 2 orang ulama yang ikut bergabung. Yang pertama Mbah Kiai Yahya, yang kedua Mbah Kiai Hasan Qudsi. Itu beliau kakak beradik datang ke sana, sampai akhirnya putra-putra beliau dipek mantu oleh Mbah Kiai Samaun. Nah, dari pernikahan itu lahir ulama yang bernama Mbah Kiai Yusuf. Kalau di sana terkenal Mbah Kiai Raden Yusuf Wat Bogor, desa Wat Bogor. Dari Mbah Kiai Yusuf ini kemudian beliau mempunyai beberapa putra, antara lain Mbah Kiai Amin, terkenal Mbah Kiai Raden Anom Bendokerep Cirebon. Beliau dipek mantu oleh Mbah Kiai Soleh Bendokerep. Mbah Kiai Soleh Bendokerep ini kakak beradik dengan Mbah Kiai Abdul Jamil Buntet, ayahnya Kiai Abbas bin Abdul Jamil Buntet bin Muta'at. Dari Mbah Kiai Amin lahir banyak putra. Mbah Kiai Amin punya kakak namanya Mbah Kiai Agus. Nah, Mbah Kiai Agus ini hijrah ke Pekalongan. Waktu itu di sini beliau berguru lagi kepada Mbah Kiai Murtaldo Kenayagan. Mbah Kiai Murtaldo yang kita kholi malam ini. Mbah Kiai Murtaldo ini salah satu ulama yang ikut ndereke Pangeran Diponegoro pada saat itu, dan beliau salah satu di antara 5 orang ulama di kota Pekalongan yang berguru langsung menurut versi Maulana Habib Lutfi, berguru langsung kepada Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Sohibus Sulamunajat pinggirnya, Safinatus Sholat. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini gurunya Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur Sohibu Buhyah, penyusun kitab Buhyatul Mustarsidin. Beliau punya guru namanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Habib Abdullah bin Umar punya guru namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, penyusun kitab Sulamut Taufik. Nah, ini Mbah Kiai Murtaldo salah satu di antara 5 orang ulama di Pekalongan yang jadi muridnya beliau. Cuman Habib Abdullah bin Umar tidak wafat di Pekalongan, kembali lagi ke Hadramut. Di antara keturunannya yang sering ke Pekalongan, Al-Habib Zaid bin Abdurrahman bin Yahya, yang tiap tahun datang ke Hadzu Sholawat. Nah, Mbah Kiai Murtaldo ini menurut Maulana Habib Lutfi termasuk salah satu ulama pendiri pesantren tertua di kota Pekalongan dan pendobrak thorikoh pada saat itu. Menantu beliau tadi Mbah Kiai Agus sampai ke Pekalongan, kemudian dari pernikahan itulah melahirkan keluarga kami. Kemudian Mbah Kiai Agus punya menantu Mbah Kiai Sirot bin Yusuf. Jadi Mbah Kiai Agus itu bin Yusuf, Mbah Kiai Sirot bin Yusuf lagi. Dari situlah kemudian
punya keturunan menurunkan almarhum almarhumlah Mbah saya Mbah Ki Yusuf Sirot. Kalau saya nggak mau cerita Mbah Ki Yusuf karena saya nggak menangi. Yang sepuh-sepuh ini beliau banyak yang menangi. Jadi koyo nguyai segoro. Ya, kita cerita salusul tadi. Itu sekelumit di antara riwayat perjalanan beliau Mbah Ki Agus, Mbah Ki Murtaldo dari apa itu dari Indramayu sampai ke Pekalongan, kemudian menurunkan dzurriyyah antara lain keluarga besar Mbah Ki Yusuf Sirot dan sebagainya. Nah, dari hubungan itu Mbah Ki Agus tadi saya ceritakan punya ayah namanya Mbah Ki Yusuf Wat Bogor Indramayu. Beliau punya kakak perempuan namanya Nyai Marinah. Nyai Marinah ini kemudian menikah dengan Al Habib Umar bin Toha bin Yahya Indramayu, punya putra namanya Habib Hashim. Habib Hashim punya putra namanya Habib Ali. Habib Ali punya putra Habib Lutfi. Nah ini. Jadi dari situlah pertalian nasab yang menurut beliau meskipun berasal dari Demak, itu asal-usul terahnya berasal dari Banten, dari Maulana Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah. Semoga sekelumit riwayat ini mampu memberikan semangat kepada kita, anak cucu biologis maupun anak cucu ruhaniyah. Karena kalau masyarakat kota Pekalongan, khususnya Pekalongan Utara dan sekitarnya, kebanyakan pernah mempunyai istilah guru saya Pak Kiai Solahuddin, mempunyai alaqatul ilmiah dengan para beliau. Kalau tidak panjenengan, bapaknya jenengan. Kalau enggak bapaknya jenengan, mbahnya jenengan. Pasti pernah ngaji sama Mbah Ki Murtaldo atau Mbah Ki Yaguth atau Mbah Ki Sirot atau Mbah Ki Yusuf. Ini alaqatul ilmiah, hubungan ruhaniyah. Sehingga kita malam ini ngekholi di sini bukan ngekholi siapa-siapa, tapi mengekholi sesepuh kita baik secara ruhaniyah maupun yang masih mempunyai terah keturunan langsung dari beliau. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dapat menambah barokah, menggugah semangat kita untuk tetap memperjuangkan ajaran salafun saleh ala thariqati nahdlatul ulama. Atas nama Sohibul Bait, Sohodimul Majlis, saya mewakili keluarga, mewakili Jamiah, keluarga besar Jamiah Syarifiyah, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kerawuhan semua hadirin wal hadirat, wabil khusus tamu-tamu dari luar kota, karena kami tidak bisa memberikan tempat yang layak. Kemudian yang ketiga, di sebelah kiri kita ini atau sebelah kanan panjenengan, mohon ziyadah doanya. Saya belum berani nyebut pesantren karena belum ada santrinya. Santrinya masih santri ngalong. Kalau orang tanya, Gus itu apa pesantren? Mana santrinya? Nah, terus kalau santrinya gimana begitu belum ada atapnya dan sebagainya. Tapi ketika Maulana Habib Lutfi, ketika kita ngomong, nanti acara hall ten pundi, ten majlis pundi, majlis mikoba, kayak duduk majlis pesantren. Habib Lutfi menjelaskan seperti itu. Yes, amin lah, moga-moga semoga menjadi pesantren penerus dari para beliau, para guru-guru kita, menjadi pesantren yang barokah. Ini mungkin barangkali yang sudah ikut berkontribusi, sudah mulai kita bangun sekitar 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu tapi 3 bulan prei. Jadi yang terakhir 3 bulan terakhir ini Ramadan min 2. Sa'ban akhir kita tutupan, kemudian rencananya bulan Ramadan kelihatannya kalau kita mau ngerjakan lagi nggak enak kalau nanti tukangnya nggak kuat, mau buka dan sebagainya nggak enak. Masa bangun pesantren ora poso kan betul enak. Barangkali seperti itu, kita punya pikiran udah bulan Ramadan kita nguruk aja. Kebetulan ini nguruk hampir 2 meter kan. Ya, kita nguruk aja bulan Ramadan, ternyata ada program pemerintah memperbaiki drainase jalan itu. Jalan itu diperbaiki sehingga bulan Ramadan itu sempit sekali. Tidak mungkin kalau kita mendatangkan material, sangat sempit sekali. Sampai akhirnya Syawal min 5 hari baru selesai. Nah, ketika Syawal kita kegiatan padat, termasuk Asyarifiyah ini punya hajat di Jakarta. Kebetulan ini para sohibul hajatnya hadir.
Kita punya agenda besar di Jakarta setiap bulan hari Ahad terakhir, malam Ahad terakhir bulan Syawal plus haulnya Al Habib Husain bin Abu Bakar Al Idrus luar Batang. Nah itu kita punya hajat itu, masih menentang pikiran mikirkan ke sana. Habis dari sana pulang dari Jakarta, ternyata jalan Jelamprang ini baru diuruk. Sehingga rumah saya yang tadinya itu tingkrik-tingkrik, sekarang jadi kelelep lagi. Nah ini masih proses seperti ini, ya udah nanti waktunya udah mendekat mau haul, kita selesaikan dulu haul, baru nanti habis haul kita lanjutkan lagi. Nah itulah kenapa agak lama, kelihatan agak lama kita sementara off, karena itu tadi keadaan lingkungan yang kurang mendukung tadi karena ada pembangunan jalan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan setelah ini atas doa, dukungan, partisipasi panjenengan sedoyo, cita-cita kita untuk meneruskan perjuangan para sesepuh, para guru, cepat terlaksana terwujud menjadi pesantren yang barokah, pesantren penerus perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian atas nama pribadi, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.